Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pembahasan tentang siapa saja yang haram dinikahi sementara waktu. Ada banyak jenisnya ya. Kalau masih ingat, yang pertama yang haram dinikahi sementara waktu, al-jam'u bainal mahramaini, mengumpulkan di antara dua mahram, dua orang yang bersaudara dalam ya satu ikatan pernikahan yang bersamaan. Termasuk sebenarnya juga adalah menikahi seseorang dengan kerabatnya yang haram nanti statusnya kalau dia menikah dengan orang tersebut. Siapa itu? Menikahi seseorang dengan buliknya misalnya, bibinya, ya oleh ponakane, ya oleh bulike. Nah, itu tidak boleh dalam waktu yang bersamaan. Meskipun kalimatnya di dalam surat An-Nisa ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ya. Disitulah memahami teks Al-Quran itu juga perlu melihat keterangan-keterangan lain, lebih-lebih kalau ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan lebih rinci. Karena dalam hal ini juga ada riwayat yang menyebutkan ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menikahi secara bersamaan seseorang dengan bibinya, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyujma'a bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menikah secara bersamaan, maksudnya dalam satu ikatan pernikahan itu seorang perempuan bersama dengan bibinya, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu, ammah dan khalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ya, zaujatul ghairi wa mu'taddatuhu. Ini juga saya ingatkan lagi, yang tidak boleh dinikahi sementara waktu, tidak bersifat mutlak, tidak selamanya, itu adalah
istri orang. Kan sok bojone wong. Atau sudah diceraikan tapi dalam masa iddah, gitu ya. Istri orang mboten niku pun pisah tapi masih dalam masa iddah, itu juga sama, termasuk yang haram dinikahi sementara waktu. Eling ngapun. Siji, yang haram dinikahi adalah dua orang bersaudara secara bersamaan atau seorang perempuan dengan bibitnya, termasuk di situ ya. Yang kedua itu adalah istri orang. Sejaman sakniki niku wis gak adik ngono rupane. Wae sing macem-macem dilos mawon. Ya. Ya. Ada banyak kasus istri orang haram dinikahi, termasuk meskipun sudah diceraikan. Ya. Kalau masih dalam masa iddah, bukan diceraikan, niku pisah mati, misalnya cerai mati, misalnya ditinggal mati oleh suaminya, tapi masih dalam masa iddah, sama, ya, sama, ya. Bahkan para ahli tafsir itu kan kalau orang yang masih dalam masa iddah itu kan surat Al-Baqarah ayat pinten? Coba dilihat. Al-Baqarah ayat 230. Al-Baqarah 230. Oh, ayat sebelumnya Pak. Sebelumnya sebentar. 28. Nah, ini ya. Ini kan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya. Perempuan-perempuan yang ditalak itu masa iddahnya adalah 3 kali bersih dari haid. Nanti kalau haidnya tidak lancar atau tidak haid, nanti berlaku yang di surat napa jenenge? Surat napa niku? Tiga bulan, ya. Ini pun oleh para ulama haramnya adalah menikah dalam masa iddah, Mangke para ahli fikih bahkan termasuk tidak membolehkan perempuan-perempuan itu bukan hanya menikah pada masa iddah, tapi dandan. Dandan. Itu namanya di dalam ilmu fikih menggunakan metode syadduz dzari'ah. Ya napa perkara niku sakjane oleh boleh, tapi kemudian dimakruhkan atau bahkan haram untuk menghindari kemungkinan adanya perbuatan dosa. Masa iddah itu kan tidak boleh nikah, boten nikah, tapi nggarahi misalnya. Karena itu para ulama sebagian berpendapat perempuan dalam masa iddah bukan hanya tidak boleh menikah, dandan tidak boleh. Nah, saat ini boten burung
Gurung pisah temen wis mlaku kan ngoten ya. Itu yang nomor pinten wae. Nomor 2 dan 3. Nomor 4 ini kan sudah sebenarnya, tapi sambil saya ingatkan saja. Yang tidak boleh dinikahi juga adalah al-mutallaqah thalathan, istri yang ditalak bain, yang ditalak 3. Ya, istri yang sudah ditalak 3. Sampai nanti dia dinikahi oleh orang lain dan diceraikan baru boleh kan gitu. Kenapa disebut muharramat al-muaqqatah, yang diharamkan tapi sementara. Ya. Yang nomor 5 akdul muhrim, akad nikahnya orang yang sedang ihram. Sedang ihram asal mboten asal. Bagaimana kalau tetap dilaksanakan? Batal akad nikahnya, tidak boleh. Ya. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6 ini juga kemarin sudah sempat, zawajul amati ma'al qudrah ala zawaji bil hurrah, menikahi budak padahal sakjane sanggup menikahi ya perempuan yang merdeka. Ini sementara, kecuali nek temen gak mampu. Nah, begitu ya. Napa sakniki wonten? Insyaallah mboten wonten. Ya, budak tidak ada. Cuma yang kurang lebih seperti itu statusnya. Ya, status apa itu? Status sosialnya sangat di bawah. Itu juga masih ada kalau sekarang gitu ya. Kalau status budak enggak ada. Yang nomor 7 zawajuz zaniyah, menikah dengan perempuan yang berzina. Ya, nanti kan sudah ada sendiri hukumnya. Az-zaniyatu la yanqihuha illa zanin aw musyrik, dan begitu pula sebaliknya. Nomor 8. Nomor 8 boleh ini. Nah ini zawajul mula'anah, pernikahan dengan orang yang menuduh berzina. Itu namanya li'an di dalam bahasa agama. Jadi kalau ada suami istri saling menuduh berzina sampai pada tingkat sumpah dengan nama Allah, maka selamanya itu tidak lagi bisa balik kembali. Begitu. Kalau kemarin kita sebut ya, kalaupun menikah dengan orang yang berzina haram, nanti boleh ketika sudah bertaubat selesai. Tapi kalau sudah saling tuduh dan itu menggunakan sumpah, maka itu namanya li'an. Maka selamanya dia tidak boleh, karena bunyi sumpahnya itu ujungnya sampai akhirat. Surat An-Nur ayat 7, 6, 7, 8, 9. Ya. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Dan suami-suami yang menuduh istrinya berzina dan tidak memiliki saksi, karena saksi menuduh berzina itu 4 orang. Nek kurang teko 4 pun saged nuduh.
Lah niku sing delok kula dhewe maka harus disertai sumpah. Nek sampean tetap melanjutkan sertai sumpah. Jadi menuduh orang berzina itu saksinya minimal 4 orang bareng-bareng. Jadi itu sangat mungkin nek dalam situasi penggerebekan niku enten mungkin. Nek mboten mek jare mboten saged. Masya sing ndelok niku muni sumpah dikandhani bojone ambek wong liya demi Allah, meskipun begitu mboten saged ya, karena nggak ada 4 orang saksi gitu ya, kecuali saksi dari orang lain itu 4 orang podo ndelok gitu ya. Karena ini sampai akhirat ya urusannya. Kalau cuma 1 orang dan dia sendiri, kemudian dia berani sumpah, ya napa niku ngotot. Lah terus wis kula tak sumpah mawon. Boleh. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu la minas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Sumpahe ping 4 ya, demi Allah aku ndelok temen. Nah, misalnya bojoku zina karo si fulan. Nah, misalnya, dan itu diulangi 4 kali. Dan yang kelima sumpahnya adalah demi Allah aku ndelok kaya ngono, kalau tidak laknat Allah atas saya. Begitu. Niku jenenge sumpah temen. Itu berat urusannya sampai akhirat. Lah namanya dituduh, ya pilihannya 2. Ya, mengiyakan, ngakoni, nopo nolak. Maka karena ini cuma 1 orang, sama-sama 1 orang, caranya juga sama. Sumpah juga kalau memang berani. Nek ngakoni selesai pun ngakoni, nah ya wis. Ya. Nah, nanti kalau dalam hukum hudud dalam Islam berarti sing ngakoni dicambuk. Maaf, dia muhson. Kalau dia itu pasangannya adalah orang yang belum menikah, dicambuk. Sementara yang berstatus sebagai orang yang sudah menikah, yang sudah muhsan, itu dirajam. Ya. Itu cara untuk menolaknya juga dengan 4 kali sumpah. Demi Allah, apa yang dia katakan dusta. Nah, gitu ya. Sampai 4 kali. Yang kelima juga sama. Ya. Demi Allah dia dusta, kalau ternyata dia benar, saya mendapatkan laknat dari Allah. Ngoten. Niku kalau sudah pakai cara seperti ini, maka suami istri sudah tidak bisa lagi bersatu. Ya. Sudah tidak bisa bersatu. Itu zawajul mula'anah namanya. Bahkan para ulama sepakat fa innaha muharramatun alaihi hurmatan daimatan ba'dal li'an. Bahkan setelah li'an tersebut, status haramnya adalah haram selama-lamanya. Karena ayat ini berisi tentang hukum yang berlaku sampai akhirat. Ya. Pun niku nomor 8 sing terakhir pembahasan ini. Sekarang nomor 9. Ya. Mahram yang juga sifatnya sementara. Zawajul musyrikah, menikahi perempuan yang musyrik, ya.
ittafaqal ulama'u ala annahu la yahillu lil muslimi ay yatazawwajal wathaniyah wala zindiqah wala murtadda 'anil islam wala 'abidatal baqar wala mu'taqidah li madhhabil ibahah kal wujudiyah wa nahwiha min madzahibil mulahadah. Wa dalilu dzalika qaulullahi ta'ala surah Al-Baqarah ayat 221. Ya, tidak halal seorang muslim menikah dengan penyembah berhala, dengan kaum zindik, dengan orang-orang murtad dari Islam, dengan orang yang menyembah sapi, ya, atau penganut paham filsafat eksistensialis, orang yang menganut paham ateis gitu ya. Nah, begitu. Pokoknya gak percaya pangeran, utawa nek percaya pokoknya percayane niki alam niki teko wonten dengan sendirinya. Begitu kurang lebih ya. Itu tidak boleh. Haram. Surat Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannah wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Surah Al-Baqarah 221 jelas niku ada dua hukum di situ ya. Laki-laki muslim dengan perempuan musyrik haram. Kemudian perempuan muslim dengan laki-laki musyrik juga haram. Jelas gitu ya. Nah, nanti ada surat Al-Maidah ayat 5 yang kemudian nanti memberikan nuansa yang sedikit berbeda. Ya, nanti kita bahas. Yang kita bahas dulu adalah sebab turunnya ayat ini. Sababun nuzuli hadhil ayah. Qala Muqatil nuzilat hadhil ayah fi Abi Marthad al-Ghanawi wa qila fi Marthad ibni Abi Marthad wa ismuhu Kannas bin Husain al-Ghanawi. Ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah sirran liyukhrija rajulan min ashabihi wa kanat lahu bi Makkah imra'ah yuhibbuha fil jahiliyah yuqalu laha Anaq faja'athu faqala laha innal islam harrama ma kana fil jahiliyah qalat fatazawwajni qala hatta asta'dhina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'zana fanahu 'anit tazawwuj biha li'annahu muslim wa hiya musyrikah. Enten sahabat jenenge Marthad bin Abi Marthad ya, atau nama lainnya Kannas ibnu Husain al-Ghanawi. Beliau ini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali ke Mekah secara rahasia sebagai sebagai utusan rahasia. Untuk apa? Untuk membawa keluar seorang sahabat Nabi yang muslim di sana supaya bisa dibawa ke Madinah ya, karena situasinya orang-orang muslim yang ada di Mekah niku diembargo. Ya, diembargo ka oleh metu, harta bendanya ditahan. Begitu ya. Gitu. Ada banyak sahabat, beberapa sahabat nanti begitu statusnya. Nah, Marthad bin Abi Marthad ini diutus oleh Rasulullah SAW untuk bisa mengajak atau membawa sahabat yang masih tertahan di sana untuk keluar dari kota Mekah menuju Madinah. Ini berarti setelah hijrah ke Madinah. Baik.
Tapi ada persoalan lain yang sifatnya pribadi. Marsad bin Marsad itu memiliki hubungan ya dengan seorang perempuan pada masa jahiliyah. Dereng menikah tapi sik podo senengi. Nah, gitu kan. Maka bertemulah dua orang ini. Marsad bin Abi Marsad mengatakan Islam sudah mengharamkan hubungan kita, gitu ya, gak oleh. Tapi kata maaf, ini awalnya hubungan ini bukan belum menikah, maaf keliru. Ini sudah menikah tapi karena ini jahiliyah maka sudah selesai, sudah saling ini ya, saling meninggalkan, sudah saling meninggalkan. Tapi ketika balik lagi perempuan tadi mengatakan fatazawwajni, ya, ayo coba diusahakan sampai nikahi saya. Kata Marsad bin Abi Marsad, saya minta izin dulu kepada Rasulullah SAW. Dan ketika minta izin Rasulullah SAW mengatakan, ya haram hukumnya karena kamu muslim dan dia adalah seorang musyrikah, gitu ya. Ini sababun nuzul yang pertama. Tapi ada sababun nuzul yang kedua. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini terkait dengan Abdullah bin Rawahah seorang nabi, wa kanat lahu amatun sauda wa annahu ghadiba 'alaiha fala tamaha. Summa innahu fazi'a fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu khabaraha faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma hiya ya Abdullah qala hiya ya Rasulullah tasumu wa tusalli wa tuhsinul wudu' wa tashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah faqala ya Abdullah hiya mu'minah qala Abdullah fa walladhi ba'atsaka bil haqq la a'taqinnaha la a'tiqunnaha wa la atazawwajannaha fa fa'ala fata'ana alaina sun minal muslimin faqalu nakaha amah wa kanu yuriduna ay yankihu ilal musyrikin wa yunkihuhu raghbatan fi ansabihim fa anzalallahu wa la tanqul musyrikati hatta yu'min ila akhir. Nah, sabab nuzul yang kedua enten sahabat jenenge Abdullah bin Rawahah duwe budak ireng. Pas murang-muring budak ini kemudian ditampar oleh Abdullah bin Rawahah. Tapi Abdullah bin Rawahah kemudian getun, menyesal. Ya. Mengadulah Abdullah bin Rawahah kepada Rasulullah SAW. Kula wau memukul budak saya, tapi saya kok getun. Kenapa budakmu? Dia itu orangnya sholat, puasa, ya, nek wudu niku sae dan seterusnya. Termasuk dia juga meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, juga meyakini bahwa engkau Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, dia adalah seorang mukminah, gitu ya. Maka Abdullah bin Rawahah nek ngoten, demi Allah saya akan memerdekakan dia dan saya akan menikahinya. Dan itu kemudian dilakukan. Saat Abdullah bin Rawahah melakukan itu, menikahi perempuan tersebut, orang lain niku sing maido ngoten lho. Lah iya enggak kurang wong wedok sing nasabe bener lah pokok nikah dengan budak begitu. Ya, maka turunlah ayat ini. Jangan kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik hingga mereka mau beriman. Sungguh budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan yang musyrik. Ya, itu ayat. Terkait dengan itulah ayatnya. Itu ya. Maka sebaliknya, kalau laki-laki non muslim musyrik
dengan perempuan yang mukmin juga haram. Tapi bagaimana kalau zawaju nisa'i ahlil kitab? Bagaimana kalau perempuannya itu bukan perempuan yang musyrik, ya, tapi ahlul kitab? Nah ini masalah. Kenapa? Karena ketika disebut musyrik atau musyrikah, sepakat para ulama nih, selain orang Islam itu kabeh sampun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Sakjane agamane napa mawon. Karena semua itu menyekutukan Allah. Itulah makna ayat 221. Tapi kemudian ada surat Al-Maidah ayat 5. Sehingga secara hukum yahillu lil muslimi ayyatazawwajal hurrata min nisa'i ahlil kitab. Boleh, halal orang muslim, laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab yang merdeka, bukan budak. Firman Allah di dalam surah Al-Maidah 5, al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini sudah dihalalkan bagi kalian yang baik-baik, ya. Apa yang dimaksud dari ayat ini yang baik-baik itu yang bagaimana? Nah, kemudian dijelaskanlah di ayat berikutnya. Maaf, di sambungan ayatnya. Di sambungan ayatnya Allah Subhanahu wa taala tegas menyebut wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan orang-orang ahlul kitab halal bagi kalian. Makanan orang-orang ahlul kitab halal bagi kalian niku napa? Makanan bukan makanan roti, tapi zabaihul yahud wan nasara. Wong Yahudi, wong Nasrani, ya, sembelihan mereka itu halal bagi kalian. Kalau sembelihannya orang Hindu boten halal, sembelihannya orang Buddha boten halal, penyembah berhala boten halal. Nah, disinilah nanti makna baik tentang sembelihan maupun yang nanti tentang perempuan ahlul kitab yang halal dinikahi menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Karena statusnya waktu ayat ini turun bagi sebagian ulama sudah berubah, tidak sama dengan statusnya sekarang. Gitu. Tapi ayatnya muni ngoten, biyen pada masa itu sudah sembelihannya orang Yahudi, sembelihannya orang Nasrani halal bagi kalian. Kenapa? Fa inna zabaihahum la, maaf, karena kalau orang kafir yang lain sembelihan mereka itu tidak halal. Sementara kalau ahlul kitab yantasibuna ilal anbiya wal kutub, mereka sik duwe kitab Allah, sik duwe nabi, sik percaya nabi, sik percaya kitab Allah, meskipun sebenarnya sudah ada Al-Qur'an saat itu. Maka disitulah kemudian makna ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Wa qad ittafaqa ar-rusulu kulluhum ala tahrimi dzibhi li ghairillah li'annahu syirkun. Fal yahud wan nasara yatadayyanuna bi tahrimi dzibhi li ghairillah falidzalika ubihat zabaihuhum duna ghairihim. Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani pada saat itu masih
menjalankan keyakinan beleh nek mboten nyebut nama Allah niku nggih mboten angsal. Gitu. Kayak napa sakniki? Sakniki gak patek ngereken niku masalahnya nanti di situ ya. Nah, itu namanya wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Pada saat itu. Dan pada saat itu kan orang Yahudi dan Nasrani itu kan masih nguji kebenaran Nabi Muhammad sebagai nabi, kan ya. Nah, karena masih antara percaya tidak percaya, sebagiannya sudah percaya, sebagiannya belum percaya, tapi kalaupun mereka belum percaya kepada kenabian Nabi Muhammad SAW, agama yang dulu diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad niku sik dicekeli. Gitu tuh. Ini yang harus dijadikan apa namanya? Ilat hukum. Gitu ya. Itu kalau sembelihan, kalau bukan sembelihan tidak masalah. Ya, kalau bukan sembelihan misalnya hasil kebunnya, panganan nih, sekor nih, mboten apa-apa. Halal, gitu ya. Wa dalilu ala anna al-murad bi ta'amihim dzabaihum. Ya, anna at-ta'amul ladzi laisa min adz-dzabaih kal habub wa thimar laisa li ahli kitab fihi khususiyah bal yubahu dzalika walau kana min ta'ami ghairihi. Jadi memang ini makanan yang dimaksud di sini adalah sembelihan. Kalau bukan sembelihan seperti ini kau, ya, tangan sekor nih dan sebagainya. Ahlul kitab ke ahlul kitab tidak ada masalah, sama saja, boleh, gitu ya. Engko sing sampean permasalahkan kan, kira-kira mang wajane kau apa, gak dicampuri babi, ya, itu masalah lain, kan gitu ya. Itu masalah lain, nih, tapi masakannya sendiri itu secara umum boleh, gitu ya. Lah nek babe niku ngono, kadang-kadang kula panjenengan wong-wong iku kira-kira pitik nang ngene. Mundi kriyan niku kira-kira dibeleh, masih sing beleh wong Islam. Kira-kira nek ndonga apa enggak ya, sampean kan kudu mastekno ngoten ya. Gitu ya. Karena itu pentingnya ada apa namanya badan lembaga yang mengawasi ya makanan halal itu, gitu ya. Kula panjenengan gak iso, ya. Kosok sampai ngerti takoni sampai takoni situ-situ enggak kan? Ya. Baik. Selain makanan, maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan ya wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan. Begitu pula halal bagi kalian perempuan-perempuan baik-baik dari kalangan mukmin maupun dari golongan ahlul kitab. Wah, niki. Sehingga mboten aneh nek zaman biyen niku enten sinten Jamal Mirdad Lydia Kandung. Ya. Pengulune sebagian bingung, sebagian ya wis. Kenapa bingung? Lah ya napa ning Al-Qur'ane muni oleh. Sebagian kadek bingung wis langsung wis dinikahno ngoten mawon. Saya enggak tahu kudu diurus didelok kira-kira biyen yang menikah seperti itu nang KUA napa nang catatan sipil. Kan gitu. Banyak pernikahan seperti itu. Ya. Barulah nanti di tahun 91 muncul namanya kompilasi hukum Islam. Setelah melihat banyaknya upaya kristenisasi dengan cara pernikahan ngoten niku. Apen-apen, mboten apen-apen apik maksudnya. Nah, setelah muncul kompilasi hukum Islam tahun 91 itu nanti apen-apen mlebu Islam. Niku nanti cara kristenisasi di sana begitu. Biyen ngono.
wis nikah. Hukumnya apa? Gak apa-apa ning Al-Qur'an gak apa-apa. Nah, gitu. Tapi kemudian ditarik mlebu Kristen. Begitu dulu itu di Indonesia. Tapi jelas ya bahwa pernikahan dengan perempuan ahlul kitab itu dibolehkan ya. Dan para ulama fikih itu sepakat menikahi ahlul kitab itu boleh, bukan hanya pada zaman Nabi, tapi pada masa-masa berikutnya itu juga sama. Ini kalau saya baca semua ini keterangan dalam beberapa tafsir, sama pada masa Nabi, pada masa sahabat, ya pada masa berikutnya itu masih boleh. Ya. Meskipun nanti para ulama memberi syarat-syarat bahwa calon suami harus bisa memastikan kudu duwe karakter yang kuat, bahwa anak-anaknya jangan melok awake. Nah, gitu dulu begitu ya. Syaratnya. Ya. Dan karena memang pada saat itu budaya yang ada di masyarakat, kaum perempuan pokoknya melok ae, kan gitu ya. Ora ono sing nyambut gawe. Melok ae. Nek masalah itu kan nek wis muni wis nyambut gawe kan gitu. Kalau dulu ikut saja apapun kecuali agamanya. Ah gitu kan. Barulah kemudian jadi muncul pendapat bahwa ibahatun nikahin nisa'il kitabiyat hadza mazhabu aktsaril fuqaha li anna hadza huwa adh-dhahir min makna qoulihi ta'ala wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Jadi mayoritas ahli fikih berpendapat ya boleh. Ya. Karena bunyi ayatnya begitu. Meskipun enten jenenge Abdullah bin Umar, sahabat Nabi radhiyallahu an, beliau berpendapat bahwa la a'lamu syirkan a'zam min an taqula inna rabbaha Isa. Ya. Saya itu tidak melihat kemusyrikan yang lebih nyata dari orang yang berkata Isa adalah Tuhan. Niku Abdullah bin Umar. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan wala tunkihul musyrikati wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan memang pada waktu itu ketika turun ayat 221 surat Al-Baqarah, orang itu menghindari menikah dengan ahlul kitab termasuk. Tapi ketika turun ayat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum fanakahan nasu nisaa ahlil kitab. Jadi disian surat Al-Baqarah ayat 221 turunnya. Wah, kan sing wani. Tapi ketika turun surat Al-Maidah ayat 5, ya, para sahabat moro menikahi ahlul kitab. Khususnya ketika zamannya Umar bin Khattab, wilayah Syam Palestina niku diduduki, sudah ditaklukkan. Wa qad tazawwaja jama'atun minas sahabati min nisa'in nasara wa lam yaru bidzalika ba'san akhdhan bi hadzal ayah. Dan sejumlah besar para sahabat menikahi perempuan-perempuan Nasrani, bukan perempuan Yahudi ya. Dengan orang Yahudi itu kan rada
permusuhannya kan sengit. Dengan orang Nasrani khususnya ketika mereka itu sudah ditaklukkan, itu dinikahi oleh sejumlah para sahabat dan mereka tidak melihat itu masalah. Ya. Meskipun demikian, tetap sebagian ulama salaf melihat bahwa wis podo ka oleh itu ya. Tapi memang masih banyak yang membolehkan. Itu yang menjadi perdebatan sepanjang sejarah sampai kemudian ketika terjadi perubahan konstruksi sosial di masyarakat itu, konstruksinya berubah, relasi antara suami dan istri. Bahkan di Indonesia yang awalnya itu bisa terjadi pernikahan-pernikahan beda agama asal orangnya itu laki-lakinya muslim dengan perempuannya itu Nasrani, itu masih terjadi. Tapi ketika kemudian itu menjadi alat untuk kristenisasi, barulah para ulama kumpul ya, dalam pertemuan para ulama dari berbagai ormas. Itulah kemudian muncul namanya kompilasi hukum Islam. Disitulah dinyatakan bahwa pernikahan beda agama, apapun agamanya, antara orang Islam dengan orang non-Muslim, hukumnya haram. Itu yang tadi saya sebut. Kalaupun itu haram, meskipun pada masa sahabat itu boleh, itu namanya haram dengan sadduz dzari'ah. Tadi itu yang saya sebut tentang perempuan yang boleh, mestinya boleh dandan, tapi karena dia dalam masa iddah tidak boleh menikah, juga sekaligus tidak diperbolehkan dandan. Jadi haramnya dandan itu karena sadduz dzari'ah, jagani, cekak macam-macam. Sama dulu halal, sebagian sahabat itu menikah dengan ahlul kitab, dalilnya juga jelas. Saat ini kok haram mutlak, maka haram yang sekarang itu didasarkan pada sadduz dzari'ah. Ada metodenya ya, dalam ijtihad itu adalah itu seperti itu. Dan karena itu di Indonesia haram. Ketika sudah ada kompilasi hukum Islam, caranya kemudian kristenisasi, pura-pura masuk Islam. Mantun niku metu maneh. Niku sudah ada. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Karena kalau pernikahan beda agama, nah, beberapa waktu yang lalu ada ada muncul gagasan, muncul isu KTP adik perlu agama. Itu juga sebenarnya usaha supaya pernikahan beda agama itu bisa berlangsung lagi. Kalau tulisannya agama itu ya, tapi para tokoh-tokoh Islam ya itu berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah ada. Jadi nek KTP ini kan muni Islam dan duduk Islam. Apa nih mana? Kakaknya kadek muni Islam atau tidak Islam? Agamanya kosong, kadek ditulis kolom agama. Ya wes, mari kono ya bebas. Itu adalah perjuangan kelompok lain. Bukan hanya untuk menghilangkan dominasi umat Islam, tapi juga untuk menggerogoti atau mengurangi jumlah umat Islam secara besar-besaran. Nah, jadi niku agenda-agenda di belakangnya begitu ya. Lho nek sampean delok KTP-ne wong Amerika, wong Portugal di Pak Bobi sing sapa jenenge ponakane Pak sapa? Bruno ya, yang dapat ponakane Pak Irul itu ya, Pak Khairul itu kan, wong Portugal kono. Delok KTP ini paspore gak ono agama, kok gak perlu ditulis ya. Gitu. Ya, tapi karena di sini itu mau masuk Islam ya, syahadat ning Masjid An-Nur nggih. Nah, gitu ya, menikah. Kalau orang luar KTP gak perlu agama. Ning kene tok KTP ono agamane. Iku diatur ya para
tokoh-tokoh umat Islam ya termasuk supaya mengamankan agama. Itu terkait dengan napa wau pernikahan beda agama, sehingga di Indonesia tetap tidak boleh. Nek maksa biasanya menikah ya dengan warga negara asing, menikah di sana wis duwe napa jenenge buku nikah teko kono wis tidak masalah. Tidak masalah secara administratif, tapi kalau secara hukum agama ya nggak boleh. Ya. Itu pernikahan dengan perempuan ahlul kitab gitu ya. Secara hukum pada masa-masa awal ya itu boleh gitu ya. Di Indonesia itu sekarang sudah ditutup juga. Baik. Di dalam kitab ini disebut hikmah ibahatit tazawwuj minhunna. Hikmahnya boleh menikah dengan ahlul kitab. Innama abahal islamu zawaj minhunna liyazilal hawajiz baina ahlil kitab wa bainal islam fa inna fi zawajil muasyarah wal mukhalatah wa taqarrubul asir ba'duha bi ba'din fatutahul furasu li dirasatil islam wa ma'rifati haqaiqihi wa mabadi'ihi wa musulihi. Jadi di antara hikmahnya adalah supaya sekat agama, khususnya sekat keyakinan antara Islam dan ahlul kitab itu semakin hilang. Supaya apa? Supaya suami-suami muslim itu bisa mengenalkan Islam kepada istrinya. Begitu. Intinya begitu. Nah, tapi saat ini kuali. Ya. Tergantung pengaruh. Ya. Pengaruh siapa yang lebih dominan. Kadek lanang kadek wedok di dalam keluarga itu sudah berubah konstruksi sosialnya sekarang. Ya. Apa yang diatur di dalam agama Islam ini tentang pola relasi hubungan antara suami dan istri itu kemudian sekarang sudah berubah-ubah. Karena berubah-ubah apa maneh bape iku mergo nyambut gawe niku jenenge napa? Kantor pengadilan agama niku pernah saya sampaikan kano asaate. Karena sudah konstruksi sosialnya berubah. Dilihatnya hubungan dalam keluarga itu adalah pokoke sapa sing duwe kaya luwih akeh, kan gitu masalahnya. Itu masalah. Kalau dulu kan tidak begitu. Sehingga perbedaan keyakinan yang muslim dengan Nasrani, perempuan Nasrani atau perempuan Yahudi itu tidak ya enggak khawatir, enggak masalah. Kan ngoten. Enggak masalah. Dan yang Indonesia perempuan-perempuan Nasrani luwih sugih-sugih ya dinikahno ambek laki-laki muslim ya katut kan begitu karena konstruksi sosialnya berubah gitu. Bahkan tidak hanya itu sebenarnya, banyak yang terjadi di lingkungan kita ya, di lingkungan kita. Ya, sing lanang biyen niku aktif nang masjid, ketemu bojo gak tau salat, ya gak salat katut. Ya. Sampeyan goleki kiwa tengen lah ketemu nggih ya. Kiwa tengen dae gak ado-ado. Kiwa tengen biyen ya aktif nang masjid, ya mari nikah, wong jene bojone gak pate sembahyang utawa gak sembahyang ya moro-moro lah katut. Ya, gitu. Lihat saja kiri kanan, gak usah disebut jeneng ya. Sing apal telatahe gangkong lah ero ya. Takon ae Mbah Ma, sing Mbah Ma ngono sapa ae lah ono ketemu jenenge. Mbah Ma iku apal jenenge wong mulai pojok RT kono sampai RT kono niku ya.
omah anyar jadi ngerti kiri kanan kita saja. Jadi tidak perlu dengan orang non muslim. Ya, dengan wong padha wong Islami situ gak sembayang situ nih sembayang asale markatut gak sembayang karo niku akeh kan ngoten ya. Lah nek ngono ya napa ya wis piye itu. Baik. Itu tentang pernikahan dengan pernikahan non muslim ya. Kalau perempuannya non muslim perempuannya muslim dengan laki-laki non muslim sepakat para ulama beres ka oleh pun. Ya, kalau tadi kan laki-laki muslim masih mungkin dengan perempuan non muslim tapi ahlul kitab. Tapi kalau laki-lakinya non muslim, perempuannya muslim, itu sepakat para ulama ya yang dipakai adalah surat Al-Baqarah 221. Tapi kalau yang laki-lakinya muslim, perempuannya non muslim ahlul kitab, itu masih dibolehkan menggunakan surat Al-Maidah ayat 5. Itu namanya di dalam istilah fikih itu namanya takhsis, dikhususno sing oleh mek ngono tok modele begitu. Itu pun dalam prakteknya di Indonesia sudah ditutup kesempatannya. Masih bunyi ayatnya boleh, tapi kita di sini berijtihad, orang Islam di Indonesia menghasilkan ijtihad keputusan bersama tetap gak oleh. Pengalaman ini nopo? Pengalaman kristenisasi pada era 70-an 80-an niku. Mantun niku kan akhirnya kristenisasi 90-an kan berubah polanya menjadi apen-apen melbu Islam balik mana. Itu kan polanya kan gitu. Itu. Baik. Itu yang tidak boleh, termasuk yang tidak boleh az-ziyadah 'alal arba, memiliki istri lebih dari 4 gitu ya. Jadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku kathah banyak ya sahabat-sahabat ya meneruskan budaya Arab sebelumnya itu memiliki banyak istri gitu ya. Maka turunlah ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatsa wa ruba'. Jadi dasar ayat ini adalah ngurangi. Gitu. Asale luweh teko papat ya dikurangi, dibatasi maksimal 4. Nah saniki konstruksinya diwali. Asale siji sunnahe loro itu kuali. Kan gitu nggih. Loro iku sunnah, sunnah tekan ndi? Wong asale sebab turunnya ayat ini adalah sahabat-sahabat itu awalnya punya istri banyak. Di antaranya ada yang lebih dari 4 dikongkon ngelongi. Itu namanya membatasi. Nah saniki rupane modele rotok diubah mbek wong-wong. Sunnahe loro. Nah, iki masalah. Gitu ya. Jadi tidak begitu, kebalik. Baik, itu terakhir nih mesti nih ya. Tentang apa tadi? Ta'addud. Terakhir tentang ta'addud. Nanti barangkali ada pembahasan yang menarik tentang bagaimana sejarahnya ta'addud atau pernikahan lebih dari satu orang istri. Itu nanti kita akan coba bahas. Sementara saya baca di judul subbabnya saja. Di antara yang tidak dibolehkan pernikahan itu adalah kalau pernikahan itu
melebihi atau lebih dari 4 orang istri. Sementara demikian dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.